warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kurniawan. Saya berasal dari kelas 2B, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sebuah ayat Al-Quran, yaitu dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسيروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga apabila orang-orang mengerjakan perbuatan keji atau ingin menzalimi diri sendiri, dia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Di sini saya akan mengambil penafsiran dari Imam Ar-Razi dalam tafsirnya yang menjelaskan kriteria orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan masuk surganya, itu ada 4. Yang pertama, orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan atau lebih kepentingan umum, dalam kondisi susah maupun terjepit, sedang mereka berduit, dalam keadaan miskin atau sedang mempunyai mobil selusin gitu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang infak secara luas dengan berbuat baik kepada kerabat maupun orang lain, yaitu dengan berbagai jenis kebaikan. Yang kedua, orang yang mampu merendam kemarahannya, terutama ketika menghadapi kegagalan dalam usaha atau sedang mendapatkan ujian kehidupan, bahkan dalam menghadapi perbedaan pikiran, pendapat, pilihan, atau yang lain. Dia lebih merendam amarahnya agar tak dikuasai oleh amarah. Karena orang yang dikuasai oleh amarah, hidupnya tidak akan terarah. Dan yang ketiga, orang yang mau memaafkan orang lain bila berbuat salah tanpa diminta terlebih dahulu, karena ia sadar manusia tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kesalahan serta pelupa. Maka dirinya sadar betul untuk memaklumi dan memaafkan orang lain yang berbuat salah kepadanya.
Dan yang keempat, orang-orang yang ketika berbuat salah, ia langsung beristighfar. Itu meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah ia lakukan. Karena orang yang bertobat, dosanya akan diampuni dan seperti bayi yang tak mempunyai dosa. Apalagi seperti tobat nasuha. 4 kriteria di atas adalah orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, akan ditelan waktu. Semoga kita mampu mengamalkan ayat di atas dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kekurangan datangnya dari manusia dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya Muhammad Iqbal Kurniawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.